Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Artika Ramanda dengan NIM 24060163 dari kelas A3 angkatan 2024. Saya di sini akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan dan teori belajar. Untuk selanjutnya yaitu tentang materi filsafat pendidikan. Apa sih filsafat pendidikan itu? Filsafat pendidikan adalah landasan berpikir tentang suatu tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan. Filsafat pendidikan juga berperan sebagai fondasi. Ilmu ini mengarahkan kebijakan dan praktik pengajaran agar sesuai dengan prinsip moral, etika, dan potensi. Untuk tujuan filsafat pendidikannya sendiri, yaitu yang pertama, memberikan arah dan dasar pendidikan. Yang kedua, untuk membantu guru berpikir secara kritis. Yang ketiga, ada menjadi pedoman dalam pengambilan suatu keputusan. Yang keempat, untuk menghindari praktik pengajar yang asal-asalan. Untuk contohnya sendiri yaitu guru memilih metode diskusi karena percaya siswa aktif lebih efektif untuk belajar. Selanjutnya ada aliran-aliran filsafat pendidikan. Ada 6 aliran. Yang pertama ada realisme, yang kedua ada eksistensialisme, yang ketiga ada progresivisme, yang keempat ada idealisme, yang kelima ada pragmatisme, dan yang terakhir ada esensialisme. Yang pertama, ada aliran idealisme yang dimana pendidikan berfokus pada pengembangan pikiran seorang guru sebagai pusat atau disebut teacher center. Untuk contohnya sendiri yaitu menghafal konsep moral dan nilai-nilai kebaikan. Untuk studi kasusnya yaitu sekolah menekankan hafalan teks klasik sehingga siswa kuat teori tetapi lemah kepada praktik. Untuk selanjutnya yaitu ada aliran realisme yang dimana pendidikan berbasis fakta dan sains. Guru sebagai penyampai kemampuan pengetahuan secara objektif. Untuk contohnya sendiri yaitu praktikum, laboratorium, dan pembelajaran sains. Untuk studi kasusnya yaitu siswa belajar biologi lewat eksperimen sehingga pemahaman mereka menjadi lebih konkret. Untuk selanjutnya ada aliran eksistensialisme yang dimana fokus pada kebebasan individu dan pendidikan membantu menemukan jati diri mereka. Contohnya, siswa memilih topik belajar sesuai minat. Untuk studi kasusnya yaitu kurikulum lebih fleksibel dan siswa lebih termotivasi tetapi sulit untuk dikontrol. Selanjutnya ada aliran pragmatisme yang dimana kebenaran berdasarkan pengalaman. Belajar dengan melakukan learning by doing. Untuk contohnya yaitu model project based learning. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu siswa membuat project bisnis kecil-kecilan dan belajar ekonomi secara langsung. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang aliran esensialisme, yang dimana aliran ini menekankan pengetahuan dasar seperti basic skill, kurikulum terstruktur, dan untuk contohnya sendiri yaitu fokus pada membaca, menulis, dan berhitung. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu sekolah dengan disiplin sangat tinggi, menghasilkan nilai akademik yang baik, tetapi membuat kreativitas siswa berkurang. Nah, untuk yang terakhir ada aliran progresivisme, yang dimana aliran ini berpusat pada siswa atau student center, sehingga pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Untuk contohnya sendiri seperti ada diskusi, kolaborasi, problem solving, sehingga ini berfokus pada membaca, menulis, dan berhitung.
Untuk studi kasusnya sendiri, yaitu siswa lebih aktif berdiskusi sehingga kemampuan berpikir kritis mereka menjadi meningkat. Untuk selanjutnya ada implementasi dalam pembelajaran. Ini guru menggabungkan beberapa aliran sehingga tidak ada satu pendekatan yang sempurna, tetapi menyesuaikan dengan karakter siswa, materi, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada materi baru, yaitu tentang teori belajar. Teori belajar adalah kerangka untuk menjelaskan proses suatu belajar yang dimana ini berfokus tentang bagaimana individu memperoleh pengetahuan, serta faktor apa saja yang mempengaruhi suatu pembelajaran. Untuk fungsinya sendiri yaitu menjadi pedoman dalam mengajar dan dasar metode dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya ada faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa seperti kondisi fisik, inteligensi, motivasi, minat, sikap, dan kebiasaan. Ada juga faktor psikologis yang mana memuat perhatian, memori, emosi, serta kesiapan belajar. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ini faktor dari luar, seperti faktor keluarga, faktor sekolah, serta lingkungan sosial di mana siswa berada. Selanjutnya ada lingkungan fisik, yang di mana lingkungan ini biasanya ada di sekolah, sehingga memuat kondisi ruang kelas, ketersediaan sarana. Selanjutnya ada pendekatan belajar. Strategi yang digunakan siswa yaitu ada menghafal PS memahami, yang dimana melihat siswa belajarnya bisa menghafal atau bisa memahami. Ada juga belajar mandiri PS kolaboratif, yang dimana melihat siswa itu senangnya belajar mandiri atau belajar secara berkelompok, dan juga disesuaikan dengan metode gaya belajar. Untuk selanjutnya ada behaviorisme. Untuk tokohnya sendiri adalah BF, Skinner, Pavlov. Untuk cirinya yaitu stimulus respon. Yang kedua penguatan atau reinforcement. Untuk implikasinya yaitu drill dan latihan, dan reward dan punishment. Selanjutnya ada kognitivisme. Untuk tokohnya sendiri yaitu Jean Piaget. Untuk ciri-cirinya sendiri yaitu yang pertama fokus pada proses mental, yang kedua ada skema, asimilasi, dan akomoditasi. Untuk implikasinya sendiri, yang pertama ada pembelajaran bermakna, dan yang kedua ada aktivitas berpikir kritis. Selanjutnya ada konstruktivisme. Untuk tokohnya sendiri ada Lev Vygotsky, dan untuk ciri-cirinya yang pertama yaitu pengetahuan dibangun sendiri dan interaksi sosial penting. Untuk konsepnya yaitu Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD. Untuk implikasinya yaitu ada diskusi dan kolaboratif. Dan yang terakhir adalah humanisme. Untuk tokohnya sendiri ada Abraham Maslow, dan untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama fokus pada potensi diri, yang kedua kebutuhan dan motivasi. Nah, dan ada implikasinya yaitu yang pertama pembelajaran berpusat pada siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa. Segitu saja pemaparan materi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang enak didengar atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.